selamat malam teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Irene Juwita. Jadi pada kesempatan ini saya akan membuat podcast. Sebenarnya podcast ini adalah podcast pertama saya. Jadi topik yang akan saya ambil kali ini adalah menjalin kasih dalam keberagaman. Jadi kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber yang luar biasa. Beliau mempunyai banyak pengalaman, terutama bagaimana beliau bersosialisasi dengan sesama di tengah masyarakat, terutama itu di gereja. Jadi saya akan bertanya seputar pengalaman beliau selama dia bersosialisasi di tengah masyarakat. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja kita bertanya-tanya ke narasumbernya. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam, Iren. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya Kak untuk mewawancari suatu topik. Maaf sekali karena wawancaranya harus malam-malam begini karena siang juga saya harus kuliah, Kakak juga banyak kesibukan, jadi saya nggak mau mengambil waktu malam hari saja. Bagaimana Kak kabarnya selama masa pandemi ini? Ya, puji Tuhan sehat ya. Meskipun itu banyak kegiatan, tapi ya tetap kita harus waspada, menerapkan ya protokol kesehatan yang cukup ketat ya, baik di sekolah, di jalan juga, di rumah juga, di lingkungan sekitar juga harus tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke, baik Kak, langsung saja pada topiknya karena topik yang saya ambil kali ini adalah menjalin kasih dalam keberagaman. Saya mengambil topik ini karena punya alasan juga Kak. Selama 2 tahun saya di sini, saya mengamati dan merasakan juga bagaimana kekompakan orang-orang di sini Kak. Itu sangat luar biasa menurut saya. Jadi mungkin Kakak punya cara tersendiri selama berada di sini, bagaimana Kakak beradaptasi dengan lingkungan baru gitu Kak. Terutama sampai sekarang Kakak bisa menjadi salah satu pemimpin di gereja gitu Kak. Bagaimana Kakak beradaptasi? Berarti maksudnya ini di gereja ya? Iya. Keberagaman di gereja di kan? Gereja. Enggak, selama Kakak di sini. Okay. Ya kalau di ini kan misalnya di lingkungan masyarakat ya, di lingkungan masyarakat di sini kan dari segi ini aja dulu, dari segi budaya ya. Di sini kan dari berbagai latar belakang suku ya. Di sini mayoritas suku Melayu, habis itu suku Cina ya, lalu Jawa, Batak, Flores ya. Di sini sangat berbau ya, sangat berbau. Bagi saya tidak terlalu tidak terlalu mengalami persoalan atau kendala dalam hal itu karena saya semenjak saya kuliah ya, saya sudah belajar hidup di tengah keberagaman itu ya, baik dari budaya maupun agama ya. Saya enjoy saja sih ya. Yang penting saya sendiri dulu. Kalau yang penting saya sendiri ketika saya berhadapan dengan orang itu saya harus positive thinking terhadap orang lain ya. Saya harus berpikir positif bahwa saya harus mulai menyapa mereka ya. Jangan orang lain menyapa dulu ya. Kalau kita mau bergaul dengan orang, harus kita inisiatif duluan untuk menyapa orang ya, untuk ngobrol meskipun cuma sebentar, meskipun kadang-kadang cuma say halo gitu kan. Nah itu ya kalau kebiasaan di sini kan ya, saya rasa sih di mana-mana ya. Seperti kalau pas Imlek itu ya kita jalan-jalan dari rumah ke rumah untuk silaturahmi gitu kan. Nah itu sibuk kalau itu Imlek rame ya. Itu juga Lebaran ya, hari Lebaran kemarin ya meskipun ya kalau dulu sih lebih rame karena kalau 2 tahun yang ini berkurang karena pandemi kan. Ya paling selama pandemi ini ya cukup tetangga yang paling dekat lah dengan rumah kita kan, karena dengan situasi yang sekarang itu tidak terlalu baik ya. Itu juga tetap dijaga ya. Itu menurut saya itu
positif thinking, lalu saya harus menyapa mereka, lalu saya harus rendah hati. Ya itu kunci ya, rendah hati ya. Tidak boleh merasa saya ini pendatang atau merasa diri dari segi agama minoritas. Enggak. Saya merasa kita semua ini sama ya. Kadang-kadang ya tetangga kita juga mereka mau juga mau untuk bergaul dengan orang yang mungkin bukan seiman dengan mereka, tetapi mereka juga menjaga jarak ya, takutnya mereka nggak suka. Tapi kan ya kalau kita menyapa mereka duluan, mau bergaul dengan mereka, ngobrol dengan mereka, ternyata mereka juga merasa wah ternyata apa yang mereka pikirkan itu tidak seperti yang mereka bayangkan gitu ya. Ternyata tidak terlalu jarang, biasa aja lah gitu ya, seperti keluarga sendiri lah. Hidup bertetangga itu ya harus seperti keluarga sendiri supaya kita merasa nyaman ya. Bayangkan kalau dengan tetangga saja kita tidak baik ya, apalagi dengan orang jauh dari kita, ya pasti hidup tidak nyaman ya, tidak nikmat. Oke, baik Kak. Dari pengalaman Kakak itu pasti Kakak punya makna tersendiri. Apa sih jalinan kasih itu bagi Kakak? Maknanya bagi Kakak itu apa gitu Kak? Dari semua pengalaman Kakak selama ini. Ya kalau saya sih bahasa Kristiani banget ya, kasih ya. Ya kalau kasih itu ya harus berbuat baik. Kasih itu harus melakukan sesuatu yang nyata, yang berguna untuk orang lain. Ya, itu menurut saya kasih. Ya, melakukan sesuatu yang berguna meskipun kecil ya. Terutama misalnya di lingkungan gereja ya. Saya cukup aktif ya. Aktif di banyak kegiatan ya, baik untuk mendampingi anak-anak ya yang mau menerima sakramen, Kristina, lalu bagian liturgi, ya bagian kor. Nah, itu kadang-kadang juga bagian pelayanan sosial, keluarga ya saya juga terlibat lah. Hampir semua saya cukup aktif ya di semua bidang itu. Iya. Nah itu. Oke Kak. Pertanyaan berikutnya Kak, mengenai masalah-masalah yang dihadapi selama Kakak, terutama selama Kakak memimpin gereja itu Kak. Pasti ada saja masalahnya karena orang-orang kan punya pendapat masing-masing ya Kak. Pasti ada salah paham gitu tentang sesuatu yang akan dilaksanakan gitu Kak. Mungkin Kakak bisa ceritakan masalahnya itu apa saja Kak? Ya kalau menurut saya sih masalah itu ya memang ya selalu ada lah ya. Iya. Baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar ya. Dari dalam diri saya sendiri misalnya yang namanya pengurus gereja itu ya, pengurus gereja yang harus melayani orang itu yang berbeda-beda karakternya tiap tahun ya, atau dari generasi ke generasi itu selalu selalu berbeda karakter ya dengan perkembangan sekarang. Iya. Ya persoalannya itu misalnya kalau saya itu misalnya kurang kreatif ya, bagaimana cara melayani yang baik ya, terutama untuk anak-anak remaja gitu kan. Anak-anak remaja jangan terlalu yang dulu-dulu gitu ya. Misalnya terutama ketika mengajar anak-anak ya, kalau dulu kan lebih banyak pendamping yang yang mengajarkan kepada mereka, memerintahkan atau menginstruksikan. Tapi ya sekarang itu harus lebih kreatif. Misalnya itu kalau pendampingan pertemuan itu dibikin kayak diskusi kelompok atau menonton film-film yang inspiratif, mengikuti perkembangan mereka. Iya harus begitu kadang-kadang kan pengurus gereja kan pertama orang tua itu kan selalu merasa aduh saya tidak bisa, saya tidak mampu, anak-anak sekarang itu susah diatur. Padahal itu bukan di situ letaknya itu. Nah, letaknya itu bahwa pendamping atau pengurus atau guru itu ya kurang bisa membaca
apa ya, bisa membaca bagaimana supaya anak-anak itu apa ya, menyenangkan ya, pembelajaran yang menyenangkan anak-anak sesuai dengan konteks mereka sekarang. Ya itu. Lalu kalau dari luar ya banyak sekali ya. Kalau dari luar itu kan misalnya misalnya saja ya, ada kegiatan di gereja gitu, ada latihan misdinan atau latihan lektor ya, atau ya kegiatan-kegiatan yang lain. Kebanyakan anak-anak di sini sih agak antusias ya, semangat. Hanya apa ya, dorongan dari orang tua itu kurang. Bagaimana orang tua memotivasi anaknya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu yang kurang besar, itu yang kurang banget ya. Pendampingan orang tua itu kurang ya. Seringkali orang tua mengatakan anak-anak itu malas anak-anak ya, padahal dari mereka itu tidak ada mendorong anak-anaknya itu, memotivasi anak-anak itu untuk untuk aktif ya. Contohnya saja, anak itu kan ada yang tidak bisa bawa motor ya. Suruh orang tuanya ngantar ke gereja cuma 5 menit 10 menit, lalu mengatakan, oh saya sibuk ya, bisa nggak kamu suruh teman kamu yang jemput. Nah itu salah satu contoh kendala bahwa orang tua itu selalu sibuk dengan dunianya. Padahal anak-anak itu butuh motivasi juga. Oh iya, itu jelas. Terutama dari orang tuanya. Itu. Oke, baik Kak, dari masalah-masalah tadi, bagaimana cara Kakak untuk mengatasinya, Kak? Yang tadi itu tentang masalah orang tua ya. Iya. Yang kita buat selama ini ya, kita harus dekatin orang tua, memberi pengertian kepada orang tua ya, lewat KBG atau lingkungan ya, atau juga lewat secara pribadi ke rumah pas lagi ada kunjungan. Untuk ini pertanyaan terakhir Kak, apa sih pesan Kakak untuk anak-anak muda zaman sekarang, terutama untuk kami yang mahasiswa baru, untuk tetap bersosialisasi dengan baik bagi sesama gitu Kak? Oke, kalau sekarang kan semua anak-anak ya punya gadget masing-masing kan. Jangan sampai dengan dengan teknologi itu membuat kita jadi orang yang eksklusif ya, suka menyendiri atau egois atau kurang peduli ya. Justru dengan barang yang kita miliki itu kita gunakan demi kebaikan untuk orang lain ya, untuk orang lain sekitar. Kita manfaatkan itu. Justru dengan barang itu, justru kalian itu lebih inklusif. Pergaulan kalian itu, pikiran, wawasan kalian itu lebih luas karena informasinya semakin banyak. Bukan berarti informasinya semakin banyak, tetapi justru membuat diri terkekang, lalu sibuk dengan dunianya. Enggak, justru dengan keterbukaan media yang sangat luar biasa ini membuat harus cara berpikir, wawasan itu lebih luas juga, semakin berkembang. Harus peduli dengan orang lain lah, dari hal-hal yang kecil. Berbuatlah baik dengan orang ya. Nah itu, lalu jangan percaya dengan berita-berita bohong itu ya. Kalau kita mau menjadi orang yang educated, ya harus belajar untuk mencari informasi yang benar-benar fakta, yang nyata gitu ya. Jangan termudah dengan isu-isu yang hoax atau isu-isu yang negatif lah itu. Harus sharing gitu ya Kak. Ya. Oke, baik Kak, terima kasih banyak untuk waktunya Kak. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya. Terima kasih banyak Kak. Oke teman-teman, sekian dulu perbincangan kita kali ini. Memang sangat singkat, tapi semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang dengan beliau lebih lama lagi dan menggali semua pengalaman-pengalaman beliau yang sangat menarik. Dan semoga pengalaman-pengalaman beliau tadi bisa kita ambil nilainya dan kita bisa belajar bagaimana cara kita untuk bersosialisasi dengan baik di lingkungan hidup kita, di tengah masyarakat, di gereja, dan dimanapun. Jadi saya pamit undur diri. Salam sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.